Prolog, Alam Dewa, Keluarga Tang San. Lingkaran cahaya yang lembut mirip dengan sepasang tangan seorang ibu ketika mereka dengan lembut menyentuh kulit halus awan, menciptakan perasaan luar biasa indah yang tampak nyata di dalam ruang ilusi. Tampaknya juga ada sebuah istana yang tidak jelas namun megah tidak jauh dari sana, namun hampir tampak seperti ilusi ketika lingkaran cahaya lembut menyentuhnya. Sesosok diam-diam berdiri di dalam awan untuk waktu yang lama, menatap ke kejauhan pada sesuatu. Dia memiliki rambut biru panjang yang menjuntai ke lantai seperti air terjun. Jika bukan karena perawakannya yang mengesankan dan bahunya yang lebar, dia mungkin akan dikira sebagai seorang gadis, jika kamu hanya melihatnya dari belakang. Jubah birunya yang mewah sepertinya berisi air yang beriak. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, pandangan mereka akan langsung tertuju pada jubahnya yang berwarna biru tua, seluruh jiwa mereka bahkan mungkin terserap ke dalam warna biru yang dalam dan tak terbatas yang tampak menyerupai lautan. Namun, dari sepasang mata yang sama dalam di wajah tampannya, sepertinya usianya belum lebih dari 20 tahun. Matanya seperti lubang hitam, namun pada saat yang sama, tampak mencakup segalanya. Kadang-kadang, kilatan ungu berkedip di matanya, yang akan membuat jiwa seseorang tercengang. Hal ini seketika akan menimbulkan perasaan indah yang dapat menentukan hidup atau mati seseorang. Pria itu menghela nafas ringan, ekspresi agak tertekan muncul di wajahnya. Dia sedikit mengerutkan alisnya, seolah-olah dia sedang memahami rahasia langit dan bumi. Saudara ketiga, sebuah suara lembut bergema. Sesosok tubuh keluar dari ruang ilusi, tiba di samping pemuda berpakaian biru itu. Dia biasa memegang lengan pria itu dengan lembut. Kelancaran tindakannya membuatnya seolah-olah dia sudah melakukannya berkali-kali di masa lalu. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah muda dan dia memiliki rambut panjang yang dikepang, yang disampirkan dengan lembut ke belakang punggungnya. Anda bisa melihat leher putihnya yang sangat ramping dan indah dari belakang, sementara gaun panjangnya melingkari pinggangnya dengan erat, semakin menonjolkan sosoknya yang sempurna. Senyum tipis muncul di wajah cantiknya saat dia menarik lengan pria berkemeja biru itu. Dia dengan lembut meletakkan kepalanya di bahunya, menyebabkan kepangannya jatuh di samping rambut biru panjang pria itu. Mereka diam-diam melingkari rambutnya, memelintir rambut panjang pria itu. Senyuman penuh kasih sayang yang mengandung sedikit ketidakberdayaan muncul di wajah tampan pria berkemeja biru itu. Meski kamu sudah menjadi seorang ibu, kamu tetap saja nakal. Wanita yang mengenakan gaun merah muda itu agak tidak puas ketika dia cemberut, jadi bagaimana jika saya seorang ibu sekarang? Apakah itu berarti saya tidak boleh mengamuk? Bukankah kamu masih dipanggil Tang San, meskipun kamu sekarang adalah penegak alam dewa, dan dewa laut? Kamu masih kakak ketigaku. Begitu Xiao Wu mendengar Tang San membesarkan putri mereka, tatapan lembut langsung memenuhi matanya, Xiao Qi terlalu melekat. Kami hanya punya waktu bersama ketika dia sedang tidur. Kakak ketiga, aku melihat kamu tidak senang sebelumnya, apakah itu karena masalah di benua Douluo? Tang San menganggukkan kepalanya sambil menghela nafas ringan dan berkata, 1 hari di alam dewa setara dengan 1 tahun di dunia fana. Hal ini berlaku untuk setiap pesawat. Saya awalnya ingin tinggal di benua Douluo untuk jangka waktu tertentu, tetapi saya terpaksa kembali ke alam dewa untuk menjaga situasi umum di sini, karena pertaruhan antara dewa, kebaikan, dan kejahatan. Namun, saya tidak berpikir bahwa Sekte Tang akan membusuk setelah hanya 20 tahun atau lebih di alam dewa, yang setara dengan 10.000 tahun di benua Douluo. Xiao Wu dengan sedih berkata, kebaikan dan kejahatan terlalu licik. Mereka terlalu tidak bertanggung jawab, menggunakan taruhan mereka sebagai alasan untuk turun ke dunia fana. Mereka sebelumnya menemukan pasangan suami istri untuk menggantikan posisi ketuhanan mereka. Namun, pengalaman pasangan ini sebelumnya sungguh menyedihkan. Jika bukan karena itu, Anda bisa membiarkan mereka mengurus situasi umum di sini, dan bisa lebih santai. Tang San berkata, dari luar, posisi penegak hukum dan God King tampaknya merupakan posisi yang cukup tinggi, tetapi itu bukanlah tanggung jawab yang semua orang ingin ambil. Benua Douluo jelas menjadi agak kacau akibat perubahan yang terjadi dalam 10.000 tahun terakhir ini, terutama tumbukan benua yang terjadi akibat pergeseran kerak bumi, 4.000 tahun lalu. Tidak hanya menyebabkan benua Douluo berukuran lebih dari 2 kali lipat, tetapi juga menyebabkan banyak perubahan terjadi di benua Douluo. Xiao Wu berkata, Sekte Tang juga mulai menurun pada saat itu. Kakak ketiga, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Di satu sisi,
Kemunduran Sekte Tang juga dapat dikaitkan dengan kemajuan waktu dan pesawat itu sendiri. Tang San menganggukkan kepalanya, kamu benar, tapi bagaimanapun juga, Sekte Tang diciptakan olehku. Aku sangat benci jika pesawat itu dihancurkan karena hal ini, tapi sayangnya aku tidak bisa ikut campur dalam perubahan pesawat, karena aku adalah penegak alam dewa. Namun, tampaknya bintang baru akan segera muncul di benua Douluo, dan dia akan sangat dekat hubungannya dengan Sekte Tang saya. Saya akan mencoba melihat nasibnya dengan lebih jelas, namun sejauh ini nasibnya masih belum jelas. Saya berharap semuanya akan berkembang ke arah yang baik. Mata Xiao Hu berbinar saat dia menjawab, dia pasti akan menjadi kandidat yang baik, karena kamu pun mengatakan bahwa dia adalah bintang baru. Jika dia bahkan bisa mengambil alih posisi ketuhananmu di masa depan, bukankah kita punya waktu untuk bermain-main? Tang San mengangkat tangannya dan dengan penuh kasih mencubit hidungnya, kamu. Anda hanya tahu cara bermainnya. Saat mereka berbicara, sebuah kepala kecil muncul dari awan di dekatnya. Dia tampak berusia sekitar 11 atau 12 tahun, dan mata bulatnya yang indah berkedip. Penampilannya sangat mirip dengan Tang San, tetapi tubuhnya jauh lebih lembut, dan matanya lebih dekat dengan mata Xiao Wu. Saya selalu mendengar ayah dan ibu berbicara tentang benua Douluo. Sepertinya sangat menyenangkan. Hehe. Tubuh mungilnya diam-diam menghilang ke dalam awan saat dia berbicara.